Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam daratan kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Astri SPD dari RTIK Universitas Inovasi Program Studi Pendidikan Media dengan nomor peserta 2016-991-008. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Maluku Tengah dengan materi hukum 1 termodinamika menggunakan model pembelajaran programming. Berikut videonya. Bagaimana kakak? Sehat? Tadi dari rumah sudah sarapan? Makanya saja masih fresh ya? Coba nanti sebentar kamu proses pembelajaran. Tidak ada yang lapar lagi ya? Nah, kemudian dong sudah siap berarti untuk belajar ya? Jadi karena sudah siap untuk belajar, ketua kelas Tio, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 3 orang ibu. 3 orang. Siapa ini? Dela, siapa lagi? Rizky, Ranjira Khusus. 3 orang tidak ada ya? Kemudian sebelum kita mulai kita punya proses pembelajaran, ibu minta 1 orang pimpin doa di depan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai proses belajar kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Belajar ya? Jadi sebelum kita masuk dengan kita punya proses pembelajaran hari ini, mungkin ibu sedikit mereview kembali, kita punya ingatan tentang kita punya proses pembelajaran pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Proses-proses termodinamika. Proses-proses termodinamika, guys. Ada berapa proses itu? Ya. Apa-apa saja prosesnya? Coba satu orang ke tangan. Silakan Nona. Yang pertama ada proses isobarik. Proses isobarik itu prosesnya dia bagaimana? Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Oke, proses isobarik, proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Kemudian proses yang kedua itu apa? Proses isobarik, lalu ada proses apa lagi? Isohorik. Nah, oke. Isohorik itu apa, Tio? Proses isobarik adalah perubahan gas pada volume tetap. Oke, proses perubahan gas pada volume tetap. Selain isobarik, isohorik ada apa lagi? Ada? Proses isotermal. Isotermal. Isotermal itu apa, Cik? Proses isotermal merupakan proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Oke, proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Kemudian yang keempat itu proses apa? Proses adiabatik. Proses adiabatik. Adiabatik itu bagaimana, Nina? Adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk maupun keluar dari sistem. Oke, proses keadaan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk atau keluar daripada sistem. Maka dengan proses adiabatik. Jadi proses-proses termodinamika gas itu ada 4 tadi toh. Ada proses adiabatik, isohorik, isotermal dan isobarik. Sudah? Nah, itu materi yang kalian dapatkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian tidak sesuai yang ibu sampaikan di pertemuan yang kemarin toh. Oke, kemudian nah, sebelum masuk ibu mungkin sedikit mau tanya dulu. Dong pernah lihat benda ini? Apa itu? Di rumah pasti ada toh? Pasti semua punya benda ini di rumah. Fungsinya untuk apa itu? Nah, pernahkah kalian melihat kedua gambar tersebut? Coba jelaskan fungsi dari kedua gambar tersebut. Tadi fungsinya untuk apa itu? Menyimpan air panas. Proses menyimpannya itu kalau di termos itu dia lama atau berapa? Lama.
daripada air yang berada di suhu ruang. Itu kenapa? Karena berada dalam ruangan tertutup. Oke, kasih aplaus dulu untuk semua. Nah, mengenai jawabannya yang tadi, karena berada di dalam ruang tertutup, entah jawabannya itu bagaimana. Nanti sebentar akan kita lihat di kita punya proses pembelajaran. Sudah bisa? Ya, nanti setelah di akhir proses pembelajaran baru terjawab. Sudah? Kemudian ini Anda punya kompetensi dasar hari ini ya. Kita masih berada di KD 3.7, menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Kemudian dia punya selain 3.7 ada 4.7, membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisiknya. Itu kompetensi dasar ya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 6 yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama itu melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat merancang penyelesaian masalah melalui konsep hukum 1 termodinamika dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui eksperimen, peserta didik dapat mengolah data percobaan hukum 1 termodinamika dengan benar. Kemudian yang keempat itu melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan tentang usaha, energi dalam, sistem, dan lingkungan dalam proses termodinamika. Kemudian yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat memformulasikan hukum 1 termodinamika dengan benar. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan pembuktian hukum 1 termodinamika dengan benar. Jadi nanti sebentar ada eksperimen yang dilakukan. Setelah itu, setelah bereksperimen, Anda menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti buat LKPD sebentar ya. Setelah menjawab pertanyaan, kemudian nanti Anda mempresentasikan di depan. Bisa? Penilaian ya. Seperti sebelum-sebelumnya, penilaiannya itu dia mencakup 3 ranah. Ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Kognitif ini nanti sebentar pengetahuan. Di akhir pembelajaran akan dilakukan tes. Kemudian kalau afektif ini Anda punya sikap, sebentar dalam proses pembelajaran sikapnya itu bagaimana. Kemudian kalau psikomotor ini nanti sikapnya dalam praktik, Anda bekerja sama dalam kelompok atau tidak, seperti itu ya. Bisa? Bisa. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Jelas berarti ya? Iya. Oke, next ya. Baik. Ini diperhatikan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. permasalahan yang Anda temukan pada video tersebut. Tadi videonya tentang apa? Videonya tentang apa? Tadi tentang suara besar Nona. Gelas yang diisi dengan air. Gelas yang diisi dengan air kemudian Dibakar. dibakar. Ada gelas yang diisi dengan air. Ada gelas yang tidak diisi dengan air.
terbakar. Kira-kira dari video itu ada tidak permasalahan? Bisa kita kembangkan sebuah permasalahan dari situ? Bisa? Silakan, bebas satu orang. Silakan. Permasalahan pertama, mengapa gelas yang tidak diisi dengan air akan terbakar? Oke, permasalahan yang pertama, mengapa sampai gelas yang tidak diisi dengan air akan terbakar? Kasih aplaus dulu untuk ada lagi yang menghasilkan dia punya permasalahan
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa namanya tadi Sat? Coba kenapa nanti sebentar dikembangkan dia punya ya. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita
Nanti silau cahaya. Nanti apa itu? Mata-mata simpel. Bukan, nanti sakit. Jadi buram. Mata-mata mengutamakan. Oke, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang mana sudah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan kami yang dituangkan ke LKPD. Untuk itu, perkenalkan nama saya Kisha Pati sebagai moderator dan di sebelah kiri saya bernama Rani Amiruddin sebagai primateri 1. Saya Siswawani sebagai primateri 2. Saya Dani Berasa sebagai primateri 3. Dan saya Madura Malaysia sebagai primateri 4. Oke, lanjut. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Materi 1 untuk membawa kita dalam materi. Oke, kasih aplaus dong, merosot. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai primateri. Di sini setelah kami mengumpulkan informasi, kami melakukan percobaan untuk membuktikan hukum satu termodinamika bersama dengan kelompok kami. Pada percobaan pertama terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu balon, korek api, air, lilin, serta gelas. Kemudian terdapat langkah-langkah kerja. Yang pertama, tiup balon pertama. Kedua, ikat balon yang telah ditiup dengan menggunakan karet gelang. Yang ketiga, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Yang keempat, letakkan balon di atas nyala lilin. Yang kelima, amati apa yang terjadi pada balon pertama. Kemudian yang keenam, tiup balon kedua. Dan yang ketujuh, isi balon kedua yang telah ditiup dengan air. Kedelapan, ikat balon kedua yang telah ditiup menggunakan karet gelang. Yang kesembilan, letakkan balon kedua yang berisi air di atas nyala lilin. Kemudian yang terakhir, amati apa yang terjadi pada balon tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada primateri 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada dalam hasil pengamatan. Teman-teman bisa lihat di LKPD yang telah diberikan masing-masing. Hasil pengamatan yang kami peroleh yaitu percobaan pertama dan kedua. Percobaan pertama, benda balon ditiup yang tidak diisi air. Perlakuan percobaan pertama yaitu didekatkan ke api atau lilin. Dan juga benda percobaan kedua, benda balon ditiup yang berisi air. Perlakuan percobaan kedua didekatkan ke api atau lilin. Hasil pengamatan percobaan pertama, balon meletus, dan hasil percobaan pengamatan kedua yaitu balon tidak meletus dan mengembul ke dalam gelas dan menyebabkan api atau lilin padam. Nah, mungkin di benak teman-teman pasti berkata, apa sih yang terjadi? Nah, di sini kami telah mencantumkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada balon pertama dan kedua? Jawabannya, pada balon pertama setelah didekatkan ke api, balonnya meletus. Sedangkan pada balon kedua, balon yang didekatkan ke api tidak meletus dan apinya padam. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya alihkan kepada primateri 3 untuk membuktikan ke materi selanjutnya. Yang kedua yaitu apa yang menyebabkan balon pertama meletus. Jawabannya karena balon tersebut tidak dapat menyerap kalor yang diberikan atau dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu pertama balon menjadi panas dan akhirnya mencapai titik jenuh dan menyebabkan balon tersebut meletus. Yang ketiga, apa yang menyebabkan balon kedua tidak meletus? Berikan alasannya. Hal ini disebabkan karena air berada di dalam balon mampu menyerap sehingga besar kalor dilepaskan oleh sistem sehingga suhu permukaan balon menjadi tidak panas dan balon pun tidak memenuhi titik jenuh sehingga balon tidak meletus. Saya alihkan kepada primateri 4. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa bunyi dari hukum satu termodinamika? Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa kaitan percobaan ini dengan hukum 1 termodinamika? Kaitannya itu percobaan tersebut berhubungan dengan hukum 1 termodinamika, yaitu kenaikan energi dalam dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Dan ini terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, pendapat, dan saran dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan, jika ada yang mau bertanya. Saya akan bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan bertanya. Tadi dari hasil percobaan yang kami lakukan, pada balon yang diisi air lilinnya mati. Menurut kelompok, mengapa demikian? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Mita. Jadi, apa yang menyebabkan api pada percobaan kedua padam? Jawabannya, karena tidak adanya udara pada sistem tersebut sehingga menyebabkan api tersebut padam. Apakah saudara puas dengan jawaban dari kami ya? Apakah saudara paham dengan jawaban dari kami? Jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasinya kami tutup. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat dulu. Udah. Assalamualaikum. Ya Allah. Sudah, jadi presentasi yang sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali dari kelompok 1. Jadi diurutkan langkah-langkah percobaannya sampai dengan jawaban pertanyaannya dijawab dengan sangat baik. Kemudian jawaban pertanyaan dari kelompok yang lain juga dijawab dengan sangat baik. Jawaban dari pertanyaan kelompok lain juga sama atau ada yang beda? Sama. Semuanya sama? Oke, mari berikan aplaus dulu untuk kita semua. Oke, tampilkan oleh kelompok 1 tadi. Ada yang bisa menarik sebuah kesimpulan? Ada yang bisa menarik sebuah kesimpulan daripada hasil praktikum yang dilakukan, kemudian presentasi yang telah dipresentasikan oleh kelompok tadi? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Iya, Jay, silakan. Kesimpulannya yaitu jika suatu sistem diberi kalor, maka sistem tersebut dapat melakukan usaha dan energi di dalamnya dapat berubah. Oke, jika suatu sistem apa, Jay? Jika suatu sistem diberi kalor, maka sistem tersebut dapat melakukan usaha dan dan energi di dalamnya dapat berubah. oke, jika suatu sistem diberi kalor, maka sistem tersebut dapat melakukan usaha dan energi dari sistem tersebut dia dapat berubah. Jadi ini kesimpulan yang sangat baik sekali yang ditampilkan oleh Jay tadi ya. Itu dia sudah merangkum keseluruhan daripada yang namanya hukum 1 termodinamika. Jadi ibu termodinamika kan potong berbicara tentang ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Dari Anda punya hasil percobaan tadi atau hasil eksperimen tadi, yang mana yang namanya sistem? Balon yang diisi air. Air di dalam balon ya? Itu dinamakan dengan sistem. Kalau lingkungannya yang mana? Lingkungannya gelas apa lagi? Udara. Balon lilin. Kemudian balon itu balon yang diisi air ya? Iya. Ada sistem, ada lingkungan. Jadi itu kalau kita bicara tentang termodinamika. Bisa? Jadi sistem itu tadi apa? Sistem. Merupakan pusat Segala sesuatu yang menjadi pusatnya objek, kegiatan. Kalau lingkungan itu apa? Yang berada di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Nah ini juga jawabannya. Nah ini tadi kesimpulan
kesimpulan dari percobaan. Kemudian, nah ini dia punya bunyi hukum. Hukum satu termodinamika, delta U sama dengan W plus I. Dengan delta U sama dengan pertambahan energi dalam atau joule. Pertambahan energi dalam tadi itu, yang mana? Yang airnya gitu? Airnya ketika kita taruh di atas kalor, atas lilin, ya toh, airnya dia menjadi panas. Nah itu energi dalamnya dia bertambah, sudah. Kemudian ada W minus dan ada W plus. W minus itu kalau volume sistem bertambah, dan W plus itu kalau volume sistem berkurang. Artinya sistem melakukan usaha dan sistem menerima usaha. Kayak gitu bisa ya. Kemudian Q-nya itu sama dengan kalor atau panas. Q-nya dia bernilai negatif itu ketika panasnya dilepas, dan Q-nya dia bernilai positif ketika dia panasnya diterima. Kalau yang tadi kan airnya dia menerima kalor ya, berarti Q-nya positif atau negatif? Dia positif. Oke. Kemudian delta U-nya itu suhu meningkat, dan delta U minus suhunya meningkat, dan delta U plus itu suhunya menurun. Itu energi dalam dari air tadi. Kalau airnya dia menjadi panas, berarti dia punya nilai delta U-nya di atas. Dia negatif. Kalau energi dalamnya dia menurun, nilainya dia positif. Ingatnya seperti itu ya. Jadi delta U sama dengan W plus K. W plus Q. Ada delta U itu merupakan energi dalam, W itu sama dengan usaha, dan Q-nya. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Berarti Ibu rasa semua sudah bisa ya? Bisa. Berarti kalau Kakak berbicara tentang hukum satu termodinamika, berarti formulasinya bagaimana tadi itu? Hukum satu termodinamika, delta U sama dengan Q minus V. Sudah? Bisa? Bisa. Oke. Nah, diungkapkan saja. Sudah? Ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silahkan. Yang mau, Fatan silahkan. Pembelajaran hari ini sangat paham, sangat bagus karena langsung dengan praktek. Oke, Fatan bilang lebih paham ya, karena langsung dengan praktek. Yang lain juga ya? Iya. Yang lain? Silakan, Alfian. Pembelajaran kali ini sangat memuaskan. Memuaskan. Oke. Ada lagi? Silakan, Jay. Dari pelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwa sistem kerja dalam termos itu bisa tahu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, jadi ada harapannya yang mau disampaikan? Harapan yang disampaikan? Ada yang mau menyampaikan dia punya harapan? Tidak ada? Kalau tidak ada nanti sebentar bisa, kalau ini bisa ditulis, kasihkan ke ibu. Ibu harapannya saya seperti ini. Kalau masih malu disampaikan di umum. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi sebelum kita menutup kita punya proses pembelajaran, ini ada soal. Jadi kita punya proses pembelajaran hari ini sampai sini ya. Kita ketemu minggu depan dengan materi hukum 2 termodinamika. Jadi sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, minta satu orang pimpin doa di depan boleh. Oke, silakan. Ada orang sini? Teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini,
Siap.